Kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mensyukuri segala kebaikan Tuhan dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kita tiap hari, tiap jam. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, kekuatan pasti aku terima yang diberikan Tuhan padaku, sesuai dengan anugerah Tuhan. Ku diberikan apa yang perlu, suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalang-Nya musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Salam, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan Hati Sehat atau Rehat dari GBI Ngadinegara. Pada saat ini saya akan membawakan renungan yang kami beri judul Memelihara Kasih Persaudaraan. Tetapi sebelumnya marilah kita berdoa dulu, mohon pimpinan Tuhan. Marilah kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur dan terima kasih atas berkat dan kasih yang Kau curahkan kepada kami, sehingga pada saat ini kami masih bisa bertemu, walaupun melalui online kami masih bisa menjumpai saudara-saudara kami seiman. Kami bersyukur padamu ya Bapa, segala doa dan pujian kami supaya kami dapat membawakan acara ini dengan baik, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu ya Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memimpin kami. Hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, doa ini kami naikkan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak terasa sudah hampir 2 tahun Gereja Baptis Ngadinegara tidak mengadakan ibadah tatap muka karena COVID-19. Tuhan ingin agar jemaat Ngadinegara hidup dalam persatuan dan kebersamaan yang rukun dan damai seperti jemaat pada mula-mula. Walau dalam situasi pandemi yang harus taat dengan prokes. Untuk mewujudkan hal tersebut, Rasul Paulus mengajak seluruh jemaat untuk memelihara kasih persaudaraan, supaya kita tetap bersatu di dalam Kristus, saling mengasihi dan saling memperhatikan. Bagaimanakah cara kita untuk memelihara kasih persaudaraan? Marilah kita buka Alkitab kita di dalam Efesus pasal 4 ayat 32. Akan saya bacakan untuk Bapak, Ibu, dan saudara semua. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra,
dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Di dalam nats tersebut ada dua hal yang perlu digarisbawahi, yaitu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni. Ramah seorang terhadap yang lain artinya kita harus saling memperhatikan dan bertegur sapa. Nah, bagaimana caranya kita pada masa pandemi ini? Untung masa pandemi ini ada pada waktu kemajuan teknologi sudah begitu hebat, sehingga untuk menyapa dan menegur saudara kita seiman tidak perlu susah-susah. Kita lewat medsos atau lewat HP. Kita bisa mengucapkan selamat ulang tahun, kita bisa mengucapkan kesuksesan seseorang. Mungkin untuk lebih mesranya kita bisa mengirim makanan melalui GrabFood, atau mungkin kita bisa menelpon secara video call sehingga hubungan kita tetap akrab dan saling mengasihi. Untuk lebih mantapnya mungkin kita bisa mengajak saudara kita untuk makan bersama supaya lebih akrab persaudaraan kita. Marilah jemaat Ngadi-Negaran, kita mulai bertegur sapa dan bersikap ramah terhadap jemaat yang lain, baik yang baru maupun yang lama. Jangan merasa bodoh sikap atau tak acuh, masa bodoh atau sikap tak acuh, melainkan berlomba-lombalah untuk mendahului bertegur sapa, sehingga walaupun tidak tatap muka tetapi tetap saling mengasihi dan memperhatikan. Terlebih kita telah dipersatukan menjadi satu tubuh oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua ialah saling mengampuni. Selanjutnya, cara untuk memelihara kasih persaudaraan adalah dengan hidup saling memaafkan dan mengampuni. Tidak ada seorang pun yang luput dari berbuat kesalahan. Oleh sebab itu, kita tidak boleh menghakimi satu dengan yang lain, melainkan harus memaafkan dan mengampuni. Dalam hidup ini, milikilah prinsip jangan suka cari musuh, melainkan carilah teman atau saudara sebanyak-banyaknya. Jadilah jemaat Ngadi-Negaran yang tidak suka berkonflik dan cari masalah, tetapi jadilah jemaat yang suka menebar kedamaian serta memperkokoh persatuan dan kasih persaudaraan dan sesama anak Tuhan. Dalam Alkitab, Yusuf adalah contoh orang yang berjiwa besar. Dia tidak mau mengingat-ingat lagi segala perbuatan jahat dari saudara-saudaranya, melainkan mau memaafkan dan mengampuni. Bisa saja Yusuf balas dendam pada saudaranya karena dia sudah menjadi orang nomor 2 di Mesir, mempunyai kekuasaan. Tapi dia berkata dalam Kejadian pasal 50 ayat 20 demikian, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan supaya yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara bangsa yang besar. Jemaat Ngadi-Negaran yang saya kasih, jadilah Yusuf di era digital ini menjadi orang yang berjiwa besar, saling memaafkan dan mengampuni. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih atas semuanya. Kalau Engkau telah memimpin kami dalam acara ini,
Biarlah renungan ini berguna bagi seluruh jemaat Ngadi-Negaran untuk saling mengasihi sesama walaupun dalam masa pandemi ini. Amin. Tiap hari tolong aku Tuhan, agar ku percaya janji-Mu, agar ku selalu kan beriman dan berpaut pada firman-Mu. Tuhan tolong saat ku sengsara,